Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi madadihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa nafa'atihi fid dharain amin. Qala al-bakhahu, adapun spray semprotan. Al-bakhahu adapun bukan. Khurujul mani adapun keluarnya mani. Khurujul mani adapun keluarnya mani. Yubtilu, ialah membatalkan apa khurujul mani. Khurujul mani adapun keluarnya mani yubtilu, ialah membatalkan puasa. Apa khurujul mani fi halataini, dalam dua keadaan. Khurujul mani adapun keluarnya mani yubtilu, ialah membatalkan apa mani apa khurujul mani fi halataini, dalam dua keadaan. Wala yubtilu, dan tidak membatalkan apa khurujul mani. Wala yubtilu, dan tidak membatalkan apa khurujul mani fi halataini, dalam dua keadaan yang lain. Ada dua keadaan di mana mengeluarkan mani itu membatalkan puasa, dan ada dua keadaan yang lain ketika mengeluarkan atau keluar mani itu tidak membatalkan puasa. Keluar mani ya, bukan mengeluarkan. Fayubtilu, maka membatalkan apa khurujul mani. Fayubtilu, maka mengeluarkan apa khurujul mani bil istimna'i, dengan mengeluarkan mani. Jadi keluar mani dengan istimna. Istimna itu usaha untuk mengeluarkan mani ya. Bil istimna'i, dengan istimna, usaha untuk mengeluarkan mani. Fayubtilu, maka membatalkan apa khurujul mani. Fayubtilu, maka membatalkan apa khurujul mani bil istimna'i, dengan istimna, dengan usaha untuk mengeluarkan mani. Wa kadzalika, dan demikian pula membatalkan idza kharaja, apabila keluar apa mani. Wa kadzalika, dan demikian juga membatalkan idza kharaja, apabila keluar apa mani. Keluarnya tadi bil mubasyarati, dengan sebab persentuhan kulit ya. Bil mubasyarati, dengan sebab persentuhan kulit. Min ghairi ha'ilin, dengan tanpa penghalang. Wa kadzalika, dan demikian pula membatalkan idza kharaja, apabila keluar apa mani bil mubasyarati, dengan sebab persentuhan kulit. Min ghairi ha'ilin, dengan tanpa penghalang. Jadi keluar mani itu bisa membatalkan puasa apabila atau dalam dua keadaan. Pertama adalah apabila keluar maninya itu disengaja, artinya diusahakan keluar mani, baik yang seperti yang kemarin itu ya, baik dengan cara yang halal mubah seperti dengan menggunakan tangan istrinya, atau yang haram seperti menggunakan tangannya sendiri. Yang kedua, keluar mani itu membatalkan puasa apabila
penyebab keluarnya mani itu adalah persentuhan kulit langsung tanpa ada kainnya, tanpa ada apa, tanpa ada baju, tanpa ada apa. Jadi apabila terjadi persentuhan kulit kemudian keluar mani, meskipun hanya salaman saja misalnya, itu batal, membatalkan puasa. Wala yabtulu dan wala yubtilu, dan tidak membatalkan apa khurujul mani, wala yubtilu dan tidak membatalkan apa khurujul mani kepada puasa. Idza kharaja apabila keluar apa mani, wala yubtilu dan tidak membatalkan apa mani apa khurujul mani, sorry. Wala yubtilu dan tidak membatalkan apa khurujul mani. Idza kharaja apabila keluar apa mani binadhrin, bukan binadharin ya, binadhrin. Za-nya itu sukun. Binadhrin dengan melihat, dengan sebab melihat. Kalau tadi kan dengan sebab persentuhan kulit. Kalau yang ini tidak membatalkan apabila hanya dengan melihat saja. Jadi melihat saja sudah keluar, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau bersentuhan kulit kemudian keluar, itu batal puasanya. Au fikrin, atau dengan berfikir atau menghayal ya. Au fikrin atau berfikir. Jadi tidak melihat, tidak ada objeknya. Kalau fikirin ini tidak ada objeknya, tidak ada objek yang dilihat, ngayal gitu saja ya. Au bimubasyaratin, atau dengan pertemuan langsung tapi walakin akan tetapi bihailin dengan penghalang, atau ada persentuhan. Au bimubasyaratin, atau dengan pertemuan langsung walakin akan tetapi bihailin dengan penghalang. Jadi misalnya senggolan gitu ya, misalnya di kereta atau di bis senggolan keluar tapi ada bajunya, ada apa, senggolan ada bajunya, ada kain penghalangnya. Nah, itu tidak membatalkan puasa kalau seperti itu, karena tidak memenuhi syarat yang sebelumnya itu. Kalau yang sebelumnya yang membatalkan itu adalah apabila ada persentuhan kulit langsung tanpa penghalang atau diusahakan keluarnya. Tuh. Sudah. Kemudian al-qiblatu. Wah, ini al-qiblatu adapun mencium ya. Tahrumu ialah haram. Maksudnya mencium ketika sedang puasa ya. Tentu saja yang sedang kita bahas ini adalah mencium yang halal ya, mencium istrinya, bukan yang haram. Al-qiblatu adapun mencium, tahrumu ialah haram apa? Qiblah. Mencium istri ketika sedang puasa itu hukumnya haram. Al-qiblatu adapun mencium tahrumu ialah haram apa qiblah apabila dengan syarat idza kanat apabila ada apa qiblah, idza kanat apabila ada apa qiblah tuharriku, idza kanat apabila ada apa qiblah tuharriku ialah menggerakkan apa qiblah, idza kanat apabila ada apa qiblah tuharriku ialah menggerakkan apa qiblah. Apabila ciuman itu menggerakkan apa? Syahwatahu, kepada syahwatnya orang. Idza kanat apabila ada apa qiblah tuharriku ialah menggerakkan apa qiblah, syahwatahu kepada syahwatnya orang. Kalau menggerakkan syahwat maka haram. Amma idza lam tuharrik, sedangkan apabila tapi tidak membatalkan, hanya haram saja kalau sampai menggerakkan syahwat. Kenapa? Karena berpotensi untuk ya pada tindakan selanjutnya ya. Amma idza lam tuharrik, sedangkan apabila tidak menggerakkan, amma idza lam tuharrik, sedangkan apabila tidak menggerakkan apa qiblah, amma idza lam tuharrik, sedangkan apabila tidak menggerakkan apa qiblah syahwatahu kepada syahwatnya orang. Sedangkan apabila ciuman itu tidak menggerakkan syahwatnya, hukumnya bagaimana? Fa khilaful aula, maka ialah fahuwa khilaful aula, maka hukum dari mencium yang tidak menggerakkan syahwat itu khilaful aula, ialah khilaful aula. Khilaful aula ini satu tingkat di bawah makruh. Jadi kalau yang tidak boleh sama sekali itu haram. Sesuatu yang haram itu apa? Sesuatu yang apabila dikerjakan
dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala kalau ditinggalkan, asal niat. Kalau makruh, sesuatu yang kalau ditinggalkan dapat pahala ya, dapat pahala. Tapi kalau dikerjakan nggak dapat apa-apa. Nah, khilaful aula ini di bawahnya makruh. Di bawahnya makruh, dia tidak mubah, tidak sampai boleh-boleh saja, tapi tidak sampai makruh. Jadi pertengahan antara mubah, boleh, halal dengan makruh. Hampir sama dengan makruh tapi tidak sampai makruh, kira-kira gitu. Khilaful aula itu tidak seharusnya dikerjakan. Nah, karena itu khilaful aula berbeda dengan yang utama. Al aula itu utama, khilaf itu berbeda. Hukumnya berbeda dengan yang utama. Yang utama apa? Yang utama tidak mencium ketika sedang puasa gitu. Walaupun tidak menggerakkan syahwat. Tentu ini yang dibahas adalah ciuman yang berpotensi menggerakkan syahwat ya. Kalau kepada anak atau kepada hewan misalnya, punya kucing misalnya, itu kan tidak berpotensi menggerakkan syahwat. Wala tubtilu ya, bukan wala taqtulu. Wala tubtilu, dan tidak membatalkan apa qublah gitu ya. Harokatnya diperbaiki, wala tubtilu, bukan wala taqtulu. Wala tubtilu, dan tidak membatalkan apa qublah. Wala tubtilu, taknya itu dhammah, kemudian sukun, toknya itu kasrah. Wala tubtilu, dan tidak membatalkan apa qublah kepada puasa. Tapi tidak membatalkan puasa kecuali illa idza anzala, kecuali apabila keluar mani siapa orang. Yang membatalkan bukan ciumannya tapi keluar maninya itu. Kenapa membatalkan? Karena mubasyarah bila hail, karena keluar maninya disebabkan oleh mubasyarah, disebabkan oleh pertemuan kulit yang tanpa ada penghalang, seperti yang sudah dibahas di paragraf sebelumnya itu ya. Sudah. Al-bakhahu, adapun spray, semprotan tuh. Al-bakhahu, adapun semprotan ya. Semprotan. Al-bakhahu, adapun semprotan. Al-musta'malu, yang digunakan. Al-bakhahu, adapun semprotan. Al-musta'malu, yang digunakan. Al-musta'malu, yang digunakan lirrabwi, untuk sakit asma. Al-bakhahu, adapun semprotan. Al-musta'malu, yang digunakan lirrabwi, untuk sakit asma. Karena kalau orang kena asma itu kan ada namanya itu, alatnya itu. Apa namanya? Apa? Inhaler. Ada nama khususnya. Kalau inhaler kan umum ya, istilah umum. Ada yang lebih khusus lagi itu. Apa? Ada, ingat tidak? Jadi biasanya ada bunyinya. Jadi kalau sedang sesak itu diringankan dengan alat itu. Itu kalau istilah di sini itu bakhah, spray ya, spray atau semprotan yang digunakan untuk penyakit asma itu. Hal yubtilu, apakah membatalkan apa? Bakhah. Apakah alat semacam itu bisa membatalkan puasa? Alat yang digunakan untuk penyakit asma, hal yubtilu, apakah membatalkan apa? Bakhah as-shauma, kepada puasa. Apakah membatalkan puasa? Nangzuru, melihat siapa kita. Kita perhatikan dulu, kita lihat dulu. Apakah Nanzuru, melihat siapa kita, atau mempertimbangkan siapa kita. Nanzuru, mempertimbangkan siapa kita. Idza kana, apabila ada hunaka, ialah di situ alat bakhah, spraynya itu alat penyemprotnya itu. Idza kana, apabila ada hunaka, ialah di sana bakhah, alat penyemprotnya itu radhadun, percikan air ya. Radhadun, percikan. Yakhruju, yang keluar radhadun. Idza kana, apabila ada hunaka, ialah di sana bakhah, radhadun, percikan
Kalau percikan berarti ada ainnya ya, ada objeknya, ada bendanya. Yakhruju yang keluar apa radadun minhu dari bakhah. Fa innahu maka sesungguhnya bakhah yuftiru ialah membatalkan. Apa bakhah? Menjadikan ya batal puasanya, menjadikan batal puasa. Ada yang sakit asma tidak di sini? Ada yang pakai alat itu? Tidak ya, nggak ada ya? Ada? Nggak ada ya? Saya juga nggak tahu apakah itu ada. Artinya kalau alat yang disemprotkan itu kemudian memercik air dari situ, batal puasanya. Batal. Tapi wa idza kana, dan apabila ada ai hunaka di sana bakhah hawaun apa udara, tapi kalau yang disemprotkan itu hanya udara saja, hanya aromanya saja, hanya apa ya, seperti apa misalnya ya, tidak ada ainnya, tidak ada barangnya, hanya udara saja, berupa udara, tidak berupa benda, faqat saja, fala yuftiru maka tidak membatalkan apa bakhah. Jadi dilihat apakah alat penyemprotnya itu mengeluarkan percikan atau tidak, atau hanya sekadar udara saja. Kalau yang disemprotkan itu hanya berupa udara saja, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada apa percikan air meskipun sedikit yang dikeluarkan dari alat itu, maka batal, karena itu sudah termasuk benda, sudah termasuk ain yang masuk ke jauf min manfadin maftuh, karena biasanya dimasukkan ke mulut ya. Wala yasta'miluhu, dan tidak boleh menggunakan hu kepada bakhah. Wala yasta'miluhu, dan tidak boleh menggunakan hu kepada bakhah as-shaim, siapa orang yang berpuasa. Kalau sedang puasa jangan dipakai ya. Wala yasta'miluhu, dan tidak boleh menggunakan hu kepada bakhah as-shaimu, siapa orang yang sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa jangan dipakai ya tentu saja illa li daruratin, kecuali karena terpaksa. Misalnya asmanya sudah kambuh sangat parah, illa li daruratin, kecuali karena terpaksa, kecuali karena darurat. Karena asmanya sudah kambuh parah, nggak kuat sudah, ya pakai, gunakan. Batal atau tidaknya lihat apakah dari alatnya itu keluar air atau tidak. Kalau keluar air batal, kalau hanya udara saja tidak batal. Sudah. Ibtila'ur riqi, adapun menelan ludah. Ibtila'ur riqi, adapun menelan ludah, la yuftiru, ialah tidak membatalkan apa ibtila'ur riq. Ibtila'ur riqi, adapun menelan ludah, la yuftiru, ialah tidak membatalkan apa ibtila'ur riq. Menelan ludah itu tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Bi thalathati syurutin, dengan 3 beberapa syarat. Bi thalathati syurutin, dengan 3 beberapa syarat. Menelan lidah itu tidak masalah, tidak membatalkan puasa jika memenuhi 3 syarat. Pertama, ayyakuna, harus ada apa riq. Ayyakuna, harus ada apa riq khalisan, ialah murni, ludah yang tidak kecampuran apa-apa. Ludah murni yang dari mulut kita, bukan dari otak atau bukan dari paru-paru yang biasanya keluar berupa dahak atau dari tenggorokan, bukan, tapi dari dalam mulut, saliva ya, ludah yang diproduksi dalam mulut kita. Itu yang khalis, ghairu mukhtalitin, yang tidak bercampur. Ghairu mukhtalitin, yang tidak bercampur dengan apa? Bisyai'in, dengan apapun. Ayyakuna, harus ada apa riq khalisan, ialah murni. Ghairu mukhtalitin, maknanya khalis itu ghairu mukhtalitin, yang tidak bercampur, bisyai'in, dengan apapun. Ludah yang belum kecampuran apa-apa. Syarat pertama, ludah asli. Ludah asli. Yang kedua, wa ayyakuna, dan harus ada apa riq. Wa ayyakuna, dan harus ada apa ar-riq tahiran, ialah suci. Suci maksudnya tidak terkena najis ya, tidak terkena najis seperti kemarin itu ya, makan apa, campuran makan daging bangkai misalnya atau apa.
Kemudian wa ayyakuna, dan harus ada apa rik, wa ayyakuna, dan harus ada apa rik min ma'dinihi, atau min ma'danihi ialah dari sumbernya rik. Artinya dia berasal dari sumbernya rik, ya di dalam mulut, bukan dari tenggorokan, bukan dari kerongkongan, juga bukan dari paru-paru, bukan dari otak juga, tapi dari mulut. Jadi kalau di dalam mulut kita itu ada ludah dan dia itu memang berasal dari dalam mulut dan suci, nggak masalah ditelan, tidak membatalkan puasa. Artinya maknanya min ma'dinihi atau min ma'danihi itu apa? Ailam yakhruj, artinya tidak keluar apa rik. Ailam yakhruj artinya tidak keluar apa rik minal fami, dari mulut. Jadi masih asli ya, masih berada di sumbernya, belum karena kalau sudah keluar dari mulut itu sudah dianggap benda asing yang ketika dimasukkan lagi ke dalam mulut membatalkan puasa. Hatta walau ila syafatain, sehingga tidak boleh keluar dari mulut itu, bahkan atau sehingga walau ila syafatain, walaupun keluarnya itu ila syafataini, ke dua bibir, walau sekalipun ila syafataini, keluarnya itu ila syafataini, ke kedua bibir. Jadi misalnya kita menjilat bibir kita ya, menjilat bibir kita sampai ludah kita nempel di bibir. Nah, ludah yang ada di bibir itu jangan dijilat lagi masuk, itu sudah keluar dari mulut. Itu sudah keluar dari mulut. Kalau sedang puasa tapi, kalau sedang puasa. Maksudnya kalau apa? Tapi membatalkannya itu baru membatalkan puasa apabila lidah yang keluar kemudian dimasukkan ke dalam mulut itu baru membatalkan puasa kalau ditelan ya. Kalau ditelan. Kalau hanya di mulut belum ditelan, belum batal. Sudah. Hukmu ibtila'in nukhamati, hukum hukum menelan dahak. Nah, kalau yang dahak ini kan beda ya, bukan, tidak berasal dari mulut dia itu. Dia berasal dari entah tenggorokan, entah paru-paru, atau dari otak mungkin. Idza wasalat, hukmu ibtila'in nukhamati, hukum menelan dahak. Idza wasalat, apabila sampai apa nukhamah. Idza wasalat, apabila sampai apa nukhamah, sampai kemana? Ila haddz zahir, pada batas yang tampak ya. Ila haddz zahir, pada batas al-zahir, sesuatu yang tampak. Maksudnya kalau kita membuka mulut ya, kalau kita membuka mulut kemudian dilihat, haddz zahir ini adalah bagian dari ujung mulut yang kelihatan dari luar, itu haddz zahir. Wahwa, dan adapun haddz zahir, wahwa, dan adapun haddz zahir makhrajul kha'i, ialah makhrajnya huruf kha. Huruf kha ini makhrajnya apa? Ada di mana? Ada di tenggorok, di kerongkongan ya. Kan ada 3 huruf halak itu kan, ada yang di adnal halqi, ada wasatul halqi, ada yang aqsal halqi. Nah, kha ini ada di atas ini, ada di sini, kha. Kalau apa? Ada dahak yang turun dari atas atau naik, yang turun dari atas atau naik dari bawah tenggorokan kita, dari paru-paru kita misalnya, naik sampai di makhrajnya kha itu, makhrajnya kha, sampai di sana, kemudian tidak kita ludahkan dan kita telan, itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Fabtala'aha, maka kemudian menelan siapa orang ha kepada nukhamah, kecuali kalau dia tidak sengaja ya, kecuali kalau dia tidak bisa tidak bisa mengusahakan untuk mengeluarkan dahak itu baru tidak batal. Kalau misalnya
ada dahak turun dari otak atau dari hidung turun, ketika sampai di haddul zahir ini mau diludahkan tuh nggak bisa. Jadi langsung turun ke tenggorokan sampai ke perut misalnya. Itu ya nggak batal karena memang dia tidak sengaja. Nah, ini yang membatalkan itu adalah ketika dahak itu sampai di makhrajnya kha berhenti, kemudian sebetulnya bisa kita keluarkan, bisa kita paksa untuk keluarkan, tapi tidak kita keluarkan dan kita telan begitu saja. Nah, itu yang membatalkan. Baru batal itu kalau sudah ditelan. Batala maka batal apa saumuhu, puasanya orang. Wa idza wasalat, dan apabila sampai apa nukhamah, apa dahak itu. Wa idza wasalat, dan apabila sampai apa dahak itu. Wa idza wasalat, dan apabila sampai apa dahak ila haddil batin, sampai ke batas batin ya. Batas batin itu yang aqsal halqi itu ya. Makhrajnya wahwa, dan adapun haddul batin. Wa idza wasalat, dan apabila sampai apa nukhamah. Wa idza wasalat, dan apabila sampai apa dahak ila haddil batin, pada batas dalam, batas batin. Haddul batin itu apa? Wahwa, dan adapun haddul batin makhrajul ha'i, ialah makhrajnya huruf ha. Jadi yang ada di bawah ini ya, bagian paling bawah dari leher kita ini, ujung yang nyambung ke mana? Ke dada ini, aqsal halqi. Fabtala'aha, maka kemudian menelan siapa orang ha kepada nukhamah, maka tidak batal. Saya agak bilang. Alhamdulillah ya, langsung praktek ya. Kalau sudah sampai ke haddul zahir di atas ini, karena pilak atau karena apa, itu harus diludahkan. Ekrak kaki, tahu ya, ekrak wa gitu ya, supaya itu sampai ke mulut dan kemudian diludahkan. Kalau sampai di makhrajnya kha. Tapi kalau di bawah di makhrajnya ha, itu tidak. Fala yabtul, maka tidak batal apa saumuhu, puasanya orang. Amma makhrajul ha'i, sedangkan adapun makhrajnya ha, wasatul halqi ya, yang ada di tengah apa kerongkongan. Amma makhrajul ha'i, sedangkan adapun makhrajnya ha, itu khilaf. Amma makhrajul ha'i, sedangkan adapun makhrajnya ha, fa'indan Nawawi, maka menurut Imam Nawawi. Amma makhrajul ha'i, sedangkan adapun makhrajnya ha, huruf ha, fa'inda Nawawi, maka menurut Imam Nawawi min haddil zahir, ialah termasuk batas luar. Min haddil zahir ialah termasuk batas luar. Kalau batas luar berarti harus dikeluarkan ketika sampai di tengah tenggorokan ini. Wa inda Rafi'i, dan menurut Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, minal batin ialah termasuk dari batas dalam. Kalau batas dalam berarti tidak membatalkan puasa kalau ditelan. Kalau banyak ya ikut Imam Rafi'i saja ya. Sebetulnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu kalau ada khilaf, kalau ada perbedaan antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, yang muktamad itu adalah pendapat yang dijadikan sebagai pegangan adalah pendapat Imam Nawawi ya. Tapi kalau sekiranya berat
kita tetap bisa ikut pendapat Imam Ar-Rafi'i ya. Sudah. Al-qai'u adapun muntah. Al-qai'u adapun muntah idza talabahu ialah apabila mengusahakan siapa orang. Al-qai'u adapun muntah idza talabahu ialah apabila mengusahakan siapa orang hu kepada qai'. Al-qai'u adapun muntah idza talabahu ialah apabila mengusahakan siapa orang hu kepada qai', batala maka batal. Hanya dengan istiqoah itu sudah batal. Batala maka batal apa? Saumuhu, puasanya orang. Al-qai'u adapun muntah idza talabahu apabila mengusahakan siapa orang hu kepada qai', batala maka batal apa? Saumuhu, puasanya orang. Jadi muntah itu kalau memang tidak diusahakan, muntah begitu saja karena sakit, itu nggak batal. Baru batal kalau misalnya ditelan lagi muntahnya. Tapi kalau diusahakan, meskipun kalau mengusahakan supaya dirinya itu muntah, begitu dia keluar muntahnya dan muntahnya itu adalah hasil usahanya, itu batal meskipun tidak ada yang ditelan sama sekali. Jadi di antara hal yang membatalkan puasa itu, di samping masuknya barang kejauh min manfatin maftuh, juga termasuk istiqoah, termasuk mengusahakan untuk muntah. Jadi begitu seseorang itu mengusahakan untuk muntah dan berhasil, artinya sampai dia muntah, batal puasanya. Amma idza dara'ahu, sedangkan apabila mendesak atau memaksa qai'hu kepada orang ya. Sedangkan kalau dia itu tidak bisa menghindari muntahnya itu ya, karena memang sakit, karena memang nggak bisa memang muntah sendiri. Amma idza dara'ahu, sedangkan apabila memaksa qai'hu kepada orang, fasaumuhu, maka adapun puasanya orang sahihun, ialah sah, tetap sah, karena dia tidak sengaja, dia tidak menyengaja. Dia tidak menyengaja. Yang membatalkan usaha memuntahkan itu, yang membatalkan adalah jika seseorang sengaja melakukan itu. Lil hadisi, karena ada hadis fi dzalika, dalam masalah itu, dalam masalah istiqoah. Sudah. Lau tara'a, andaikan baru terjadi. Lau tara'a, andaikan baru terjadi. Jununun gila. Jadi orang itu asalnya sahur, puasa, tiba-tiba jam 9 gila misalnya. Lau tara'a, andaikan baru terjadi jununun gila. Auridatan atau murtad, waliyadzubillah, batala maka batal, otomatis puasanya batal. Batala maka batal apa? As-saumu, puasanya. Lau tara'a, andaikan baru datang, baru terjadi jununun gila, auridatan atau murtad, waliyadzubillah, batala maka batal apa? As-saumu, puasanya. Kenapa? Alasan batalnya apa? Lil khuruji, karena keluarnya orang itu, orang yang gila atau orang yang murtad, waliyadzubillah, lil khuruji, karena keluarnya orang itu, lil khuruji, karena keluarnya orang itu, keluar dari apa? An ahliyatil ibadati, dari kelayakan untuk beribadah. Lil khuruji, karena keluarnya orang itu, an ahliyatil ibadati, dari kelayakan untuk beribadah. Orang gila itu kan tidak punya ahliyah, tidak statusnya tidak bisa beribadah. Orang yang bisa beribadah itu kan hanya orang berakal saja kan, orang mukallaf kan. Orang mukallaf itu baligh, berakal. Dan untuk melakukan ibadah secara khusus itu harus muslim. Sholat itu tidak sah kalau dilakukan orang kafir. Puasa juga tidak sah kalau dilakukan orang kafir. Karena itu apabila ada orang yang di tengah-tengah puasa dia gila, atau dia waliyadzubillah keluar dari Islam, waliyadzubillah, maka saat itu pula ibadahnya batal, puasanya batal, karena dia sudah tidak punya kapasitas untuk melanjutkan ibadahnya. Sudah. Walau tara'a, dan andaikan baru terjadi, walau tara'a, dan andaikan baru terjadi ighma'un ayan. Nah, kalau ayan kan beda. Orang ayan itu, orang epilepsi itu,
dia masih punya akal, nggak sama dengan orang gila ya. Kalau orang gila sudah tertutup akalnya, sudah hilang. Walau toro'a, dan andaikan baru terjadi igma'un apa ayan atau epilepsi ya, nuzira, maka dilihat, diperinci maksudnya. Walau toro'a, dan andaikan baru terjadi apa igma'un ayan atau epilepsi, nuzira, maka dilihat apa lau toro'a. Bagaimana perinciannya? Inistaghraqa, jika menghabiskan apa igma'. Inistaghraqa, jika menghabiskan apa igma'. Inistaghraqa, jika menghabiskan apa igma'. Menghabiskan apa? Jami'an nahari. Inistaghraqa, jika menghabiskan apa igma' jami'an nahari, kepada seluruh siang hari. Artinya dia ayatnya itu tak beres sampai maghrib. Ayat terus. Inistaghraqa, jika menghabiskan apa igma' jami'an nahari, kepada sepanjang hari, lam yasihha, maka tidak sah apa puasanya. Karena dalam kondisi ayan itu dia tidak sadar, dia dalam hal tidak berakal. Seorang yang ayan itu mirip dengan orang gila, tidak sama tapi mirip. Kalau orang gila kan, kalau dalam bahasa kita akalnya sudah hilang. Kalau orang epilepsi ini ketika dia sedang kumat penyakitnya, itu tidak, ya hilang juga akalnya, tertutup, tidak sadar. Karenanya kalau hal itu terjadi sepanjang hari, puasanya tidak sah. Tapi wa in afaqa, dan apabila sadar, wa in afaqa, dan apabila sadar siapa orang yang ayan tadi, orang epilepsi tadi, wa in afaqa, dan apabila sadar siapa orang, fi lahdhatin, dalam waktu yang sebentar saja. Wa in afaqa, dan apabila sadar siapa orang, fi lahdhatin, dalam waktu yang sebentar. Misalnya hanya sadar setengah menit misalnya. Jadi gila mulai pagi, bukan gila ya, ayan mulai pagi, mulai dari subuh atau mulai sebelum subuh ayan sampai maghrib, tapi sempat sadar setengah menit ketika jam setengah 1 siang misalnya, itu sah puasanya. Sah, maka sah apa puasanya, apa saum. Sah, maka sah apa saum. Karena dia masih punya ahliyah, karena dia masih punya kelayakan untuk puasa. Dia mukallaf, dia baligh, dia akil, cuman ya sedang tidak berfungsi saja gitu akalnya ketika itu. Dan karena sudah sempat ada kesadaran sebentar, walaupun sebentar, itu sudah cukup baginya untuk menyandang status layak melakukan ibadah gitu ya. Sudah. Nah ini, walau nama, dan andaikan tidur siapa orang ini. Walau nama, dan andaikan tidur siapa orang jami'an nahari, sepanjang hari, pasah tapi taidum lalu sampai maghrib, teka koceng tahu kalau itu ya. Jadi kalau kerjaannya tidur itu ya, itu istilah orang dulu ya, pasah taidum lalu itu teka koceng tahu. Nah gimana status puasanya? Kalau kan dia kan tidak sadar juga kan, akalnya juga tidak berfungsi ketika sedang tidur itu. Gimana? Gila ya, gila. Ada yang mengatakan la yasihu la yasihu, tidak sah apa somu puasanya orang. Kalau dia betul-betul sepanjang hari, mulai dari sebelum subuh misalnya, dia sesudah sahur, kalau puasanya niat puasa, sesudah apa, mungkin karena kerja berat atau apa, karena capek sekali, sebelum azan tidur nggak bangun sama sekali sampai maghrib misalnya, itu ada pendapat yang mengatakan tidak sah puasanya. Hukumnya kal igma'i, seperti ayan, tapi tidak ya wassahihu. Dan ada pun pendapat yang benar dalam masalah orang tidur ini sepanjang hari ini sepanjang hari, betul-betul sepanjang hari ya, dari sejak terbit fajar sampai maghrib itu nggak bangun sama sekali. Kalau ada sebentar saja dia bangun, itu ya pasti sah bila khilafin. Yang ada khilaf itu kalau betul-betul tidur sepanjang dari fajar sampai maghrib.
Wasahih dan adapun qaul sahih, adapun pendapat yang benar, annahu ialah sesungguhnya naum jami'an nahar, tidur di sepanjang hari. Wasahih dan adapun qaul yang sahih, pendapat yang benar itu annahu ialah sesungguhnya tidur sepanjang hari, la yadurru ialah tidak berbahaya, artinya tidak membatalkan puasanya. La yadurru tidak berbahaya naum atau launama jami'an nahar. Annahu ialah sesungguhnya launama jami'an nahar, la yadurru ialah tidak berbahaya launama jami'an nahar. Kenapa? Li baqa'i ahliyati al-khitab. Li baqa'i ahliyati al-khitab, karena masih tetap memiliki kelayakan. Ahliyah itu kelayakan. Li baqa'i ahliyatil khitabi, karena tetap ahliyatil khitabi memiliki kelayakan untuk diperintah. Khitab. Li baqa'i ahliyatil khitabi, karena masih memiliki kelayakan untuk diperintahkan puasa maksudnya. Artinya orang itu masih memenuhi syarat untuk disuruh puasa, mukallaf, masih punya akal. Ya, tapi kehilangan banyak kesempatan kebaikan ya kalau tidur itu. Wa turul riddati wal billah, wa turul riddati, dan adapun baru datangnya murtad wal billah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, mubtilun ialah membatalkan puasa. Mubtilun ialah membatalkan puasa. Tadi sudah dijelaskan lil khuruji, karena orang yang murtad itu wal billah, lil khuruji karena keluarnya murtad, keluar an ahliyatil ibadati, dari kelayakan untuk melaksanakan ibadah. An ahliyatil ibadati, dari kelayakan beribadah, artinya orang murtad itu sudah tidak layak untuk beribadah. Apakah wajib puasa? Wajib, tetap wajib, tapi puasanya tidak sah kalau dia tidak masuk Islam, kalau dia tidak tobat. Sudah. Sekarang masalah baru, yahrumu haram ala almar'ati, atas seorang perempuan. Yahrumu haram ala almar'ati, atas orang perempuan. Yahrumu haram ala almar'ati, atas orang perempuan. Antasuma, harus berpuasa siapa mar'ah. Yahrumu haram alal mar'ati, atas orang perempuan, antasuma, harus puasa siapa mar'ah, tapi puasanya itu tatawuan, kepada puasa sunnah. Yahrumu haram alal mar'ati, atas seorang perempuan, antasuma, kepada harus berpuasa siapa mar'ah tatawuan, karena puasa sunnah. Tidak boleh seorang yang sudah bersuami ya, seorang perempuan yang sudah bersuami berpuasa sunnah. Wa zawjuha, padahal adapun suaminya mar'ah. Wa zawjuha, dan padahal adapun suaminya mar'ah, hadirun ialah tidak bepergian, ada di rumah. Hadirun ialah tidak bepergian, ada di rumah, maksudnya hadir. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya, zawj. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya zawj. Kenapa? Karena memang itu haknya seorang suami, karena seorang yang sedang berpuasa itu kan tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa diistimta, sehingga kalau seorang istri itu berpuasa ketika suaminya ada di rumah, tidak sedang bepergian, itu berarti tidak menghalangi hak suami untuk istimta, kecuali kalau dapat izin. Dan ini sebetulnya begitu besarnya kewajiban seorang istri terhadap suami itu diimbangi dengan sama besarnya dengan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Artinya sebagai orang laki-laki jangan mentang-mentang ada orang laki-laki mentang-mentang karena dia merasa dirinya adalah pemimpin rumah tangga, kemudian sekarapat hibi, kemudian semaunya saja memperlakukan istrinya. Tidak begitu. Walir rijali alayya
walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf ya. Bagi perempuan itu hak yang sama dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Artinya begitu besarnya kewajiban seorang perempuan kepada suaminya itu sama besarnya dengan kewajiban seorang suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Jadi timbal balik ya. Karena istri itu bukan miliknya suami ya. Milik dalam arti bisa diapakan, bukan. Suami dan istri itu sama-sama milik Allah. Yang mengatur hubungan suami istri seperti apa modelnya, seharusnya bagaimana, itu Allah. Dan Allah sudah memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan istri-istri kalian itu dengan perlakuan yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau ada sesuatu yang tidak kalian sukai dari istri kalian, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu bi khairat katsira, dan boleh jadi kamu tidak suka sesuatu padahal Allah menjadikan di dalam sesuatu yang tidak kamu suka itu kebaikan yang banyak. Jadi besarnya kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu sama sekali bukan pembenar, bukan sesuatu yang membenarkan tindakan sewenang-wenang suami terhadap istrinya. Jadi jangan disalahpahami ya. Jangan mentang-mentang suami kemudian apalagi sampai memukul dengan tanpa alasan yang jelas, itu dosa. Jangankan kepada manusia, kepada hewan saja kita menyakiti hewan itu nanti ada balasannya, ada pengadilannya di akhirat, ada pengadilannya. Setiap kezaliman, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Setiap kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat bagi orang yang melakukannya. Kepada apa saja, zalim kepada apa saja. Kepada lampu, kepada kipas, kepada semut, apalagi kepada manusia, sebagaimana menyenangkan hati orang mukmin itu berpahala besar, begitu pula menyakiti hati orang mukmin itu juga dosanya besar. Bahkan dikatakan hati seorang mukmin itu lebih perlu dijaga daripada Ka'bah, atau maknanya seperti itulah, mahada anahu. Jadi ini pernyataan ini karena laki-laki itu memang begitu. Maksudnya ya nanti kalau sudah menikah sama tahu nantilah. Wa man syara'a, dan adapun tapi kalau puasa wajib ya nggak boleh dilarang ya. Kalau puasa wajib, kalau yang dilakukan oleh istrinya itu adalah puasa wajib, nggak boleh dilarang. Bahkan sekalipun tidak boleh puasa oleh suaminya, itu tetap wajib puasa, karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau dalam hal durhaka pada Allah itu nggak boleh patuh sama siapapun. Disuruh siapa orang tuanya disuruh melakukan dosa, atau disuruh gurunya melakukan dosa misalnya, nggak boleh. Tidak boleh, karena yang wajib kita taati pertama dan utama itu adalah Allah. Waman, dan adapun siapa saja, ini masalah lain titik yang tadi ya. Waman, dan adapun barang siapa syara'a ialah memulai siapa man. Waman, dan adapun barang siapa syara'a ialah memulai siapa man fi saumil qada'i, dalam puasa qada, artinya dia punya hutang Ramadan ya, kemudian sudah niat sejak malam, karena puasa qada itu harus niat dari malam ya, karena puasa fardu. Nah, kalau sudah mulai masuk puasa, apakah boleh dibatalkan di tengah jalan atau tidak? Nah, itu ada dua kemungkinan. Fa in kana, maka apabila ada apa qada, fa in kana, maka apabila ada apa qada, fa in kana, maka apabila ada apa qada alal faur, ialah harus segera. Fa in kana, maka apabila ada apa qada alal fauri, ialah harus segera. Apa qada yang harus segera dilakukan itu? Yaitu qada
hutang puasa yang disebabkan hutang puasa yang terjadi karena tanpa uzur syar'i. Jadi misalnya ketika Ramadan ada orang sengaja makan tanpa ada alasan apapun, sengaja makan, itu kan dosa besar dan qadoknya pun itu harus segera dilakukan begitu ada kesempatan kalau dia hidup. Jadi begitu tanggal 2 Syawal, kalau dia harus langsung mengqadai puasa yang dia tinggalkan secara sengaja itu tanpa ada uzur itu maksudnya qada 'alal faur. Jadi orang yang mulai melakukan puasa qada dan qadanya itu harus segera dilakukan, lam yajuz maka tidak boleh, apa al khuruju keluar, lam yajuz maka tidak boleh al khuruju apa keluar minhu dari saumil qada, artinya puasanya tidak boleh dibatalkan kalau sudah kadung berpuasa. Lam yajuz maka tidak boleh al khuruju apa keluar minhu dari saumil qada, jadi harus dituntaskan, tidak boleh dibatalkan di tengah jalan. Itu kalau qadanya 'alal faur, kalau qadanya harus segera dilakukan. Wa in kana dan apabila ada apa qada, wa in kana dan apabila ada apa qada 'ala at-tarahi, wa in kana dan apabila ada apa qada 'ala at-tarahi ialah atas apa lawannya segera itu ya? Lawannya segera apa? Ditunda ya, boleh ditunda. Wa in kana dan apabila ada apa qada 'ala tarahi ialah boleh ditunda gitu ya. Apa qada yang boleh ditunda? Yaitu qada yang penyebab meninggalkan puasa Ramadannya adalah karena ada uzur. Misalnya karena perjalanan atau karena haid atau karena sakit. Uzur yang sudah disebutkan sebelumnya itu dalam pelaksanaan qadanya, membayar hutangnya itu tidak harus segera dilakukan. Yang penting dilakukan sebelum sampai ke bulan Ramadan tahun berikutnya ya. Jadi itu maksudnya ala tarahi. Maka bagaimana kalau yang seperti ini qadanya fasahih, maka adapun qaul yang sahih, fasahih maka adapun pendapat yang sahih annahu ialah sesungguhnya khuruj minhu, fasahih maka adapun qaul yang sahih annahu ialah sesungguhnya khuruj minhu, la yajuzu ialah tidak boleh apa khuruj minhu, sama saja berarti ya. La yajuzu ialah tidak boleh apa khuruj minhu aidon, padahal juga karena sudah kadung melakukan. Kalau puasa sunat boleh, kalau puasa sunat itu boleh dibatalkan di tengah jalan. Sudah. Sekarang sunanus shaumi, sunnah puasa ya. Apa yang dianjurkan ketika berpuasa? Yusannu wa yusannu dan disunnahkan tatyibun apa memakai wangi-wangian waktu saharin di waktu sahur. Artinya kalau mau pakai parfum tuh ya sebelum puasa gitu kira-kira ya, sebelum puasa. Karena yang pantas, bukan haram ya, memakai parfum ketika puasa itu bukan haram tapi makruh. Meskipun ada pendapat yang membolehkan, tapi karena ketika puasa ini kita menunjukkan kehambaan kita
bahwa kita ini nggak punya apa-apa dan seterusnya, sehingga yang sesuai dengan keadaan itu adalah kita tidak memakai parfum. Kalau mau pakai parfum malam hari sebelum, ya waktu sahur atau malam hari ketika taraweh gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, wasunnah, dan dianjurkan dan disunnahkan, wasunnah dan disunnahkan apa? Ta'jilul fitri. Ada alnya itu ya, ta'jilu al fitri, ta'jilul fitri, jadi ada alnya. Wa yusannu, dan disunahkan ta'jilul fitri apa? Menyegerakan berbuka. Wa yusannu, dan disunahkan apa? Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Jadi takjil itu maknanya adalah menyegerakan. Jadi berburu takjil itu artinya berburu menyegerakan artinya. Aneh-aneh. Nah, dianjurkan untuk menyegerakan berbuka itu kapan? Ada syaratnya. Idza tayaqqana, apabila yakin siapa orang. Idza tayaqqana, apabila yakin siapa orang al-ghuruba, kepada terbenamnya matahari. Kalau sudah yakin maghrib dianjurkan. Kalau masih ragu-ragu jangan, bisa batal puasanya. Idza tayaqqana, apabila yakin siapa orang al-ghuruba, kepada terbenamnya matahari. Kalau sudah yakin maghrib pasti segera berbuka. Wa taqdimuhu, dan juga dianjurkan, disunahkan apa? Taqdimuhu, dan mendahulukan al-fitri, mendahulukan berbuka. Wa taqdimuhu, dan mendahulukan berbuka, didahulukan ala sholati, atas salat. Ya seperti yang kita lakukan itu ya, begitu azan makan salat, itu sunnah. Jadi ketika kita begitu adzan itu kan berarti sudah pasti maghrib. Yang bertanggung jawab itu muadzinnya berarti. Begitu adzan dikumandangkan, kemudian kita langsung minum atau langsung makan apa? Biasanya pakai apa? Air sama apa? Kurma, masya Allah ya. Sunnah sekali itu ya. Berbuka pakai kurmanya sunnah, itu pahala. Menyegerakan berbuka pahala. Mendahulukan apa? Mendahulukan takjil, mendahulukan berbuka atas salat, pahala lagi. Tak buambu pahala. Makanya bulan Ramadan itu bulan bonus, betul-betul bulan bonus, betul-betul bulan bonus. Makanya dalam salah satu ini ada tidak di belakang, celaka orang yang nyapok bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Karena memang ya ini kesempatan, seluruh pintu surga dibuka, seluruh pintu neraka ditutup, setan di penjara. Kalau kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik, kan cek rogin nah gitu. Salat fardu dikali 70. Pekerjaan sunat apapun yang kita kerjakan itu dinilai sebagai pekerjaan fardu. Coba. Betul-betul bonus bulan Ramadan ini, masya Allah. Illam yakhsha ya. Sunnah untuk mendahulukan buka atas salat itu illam yakhsha, apabila tidak takut, apabila tidak khawatir. Illam yakhsha, apabila tidak khawatir siapa orang minta jilihi, dari menyegerakan al-fitri, dari menyegerakan buka. Dia tidak khawatir kalau menyegerakan buka itu, tidak khawatir apa? Fawatal jamaati, kepada lewatnya salat jamaah. Illam yakhsha, apabila tidak takut, apabila tidak khawatir siapa orang minta jilihi, dari menyegerakan berbuka, tidak khawatir fawatal jamaati, kepada terlewatnya salat berjamaah. Kalau tidak khawatir, nah kalau kita alhamdulillah ya, memang sudah disetting untuk takjil pas jamaah, insyaallah. Nah, keng ini boleh apa? Jangan rame ya. Kalau di masjid itu, kalau di masjid ini kan SLTA ya. Ya SLTP nggak ada ya. Yang ramai apa SLTP biasanya? Jadi kalau misalnya ada di sebelahnya, di kanan kirinya, kalau ada yang ngomong tegur tapi jangan mengeluarkan suara. Kalau di masjid itu, jadi kalau menegur orang di masjid itu jangan mengeluarkan suara, karena kalau mengeluarkan suara jenram di masjidnya kemudian. Paham ya? Jadi kalau ada yang ngomong di masjid, tegur tapi dengan cara tanpa mengeluarkan suara.
Karena kalau semakin yang negur juga ngomong, juga mengeluarkan suara, ya tambah ramai masjidnya kemudian. Au takbiratul ihrami, atau tidak khawatir, au takbiratul ihrami ya, ini ataf ke al jamaah, atau tidak takut fawata takbiratul ihrami, tidak takut kepada terlewatnya takbiratul ihram, au takbiratul ihrami, atau tidak takut kepada terlewatnya takbiratul ihram. Selama tidak takut lewat salat jamaah atau tidak takut terlewat takbiratul ihram, artinya takbir bareng imam, maka dia dianjurkan untuk berbuka lebih dulu. Wa illa, dan apabila tidak, illam yakhsha artinya dia khawatir. Wa illa, dan apabila illam yakhsha artinya dia khawatir, kalau dia buka dulu tak nyapok jamaah, atau kalau dia buka dulu tak nyapok takbiratul ihram, quddimat, maka didahulukan apa? Salat. Quddimat, maka dilakukan apa? Salat. Tapi alhamdulillah kita di sini tidak ya, alhamdulillah. Lau ta'arada, sudah. Kemudian lau ta'arada, andaikan bertentangan, artinya ada pilihan maksudnya. Lau ta'arada, andaikan bertentangan, at-ta'jilu apa? Menyegerakan berbuka. Lau ta'arada, andaikan bertentangan, at-ta'jilu apa? Menyegerakan berbuka, alal ma'i, atas air. Jadi ada pilihan, kalau dia langsung berbuka, bukannya hanya air. Wat ta'khiru, dan menunda berbuka. Wat ta'khiru, dan menunda berbuka, ala tamri, atas kurma. Kalau bukanya ditunda, dapat kurma. Nah, itu ada bagaimana itu? Kalau takjil dapat air. Kalau takhir artinya sholat dulu dapat kurma. Itu dipilih yang mana? Quddima, maka didahulukan al awwalu apa? Yang pertama. Artinya yang penting menyegerakan berbukanya meskipun hanya air. Quddima, maka didahulukan al awwalu apa? Yang pertama, yaitu menyegerakan berbuka meskipun hanya menggunakan air. Yang penting batal, yang penting batal. Kenapa kita melakukan itu semua? Karena mengikuti perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada, yaitu imanan wahtisaban. Puasa yang kita lakukan itu karena kita percaya bahwa puasa ini diwajibkan oleh Allah, dan kita berharap Allah mengganjar puasa kita, memberikan balasan kepada puasa yang kita lakukan, seberapapun tidak sempurna itu. Sudah, wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamallu sama'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati, bihi ashtafi min kulli da'i, dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati. Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi, wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati. Faya Rabbi waffiqni litaqwaka ya Allah. Faya Rabbi irhamni bihusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.